Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan. Untuk pokok bahasan hari ini kita akan membahas terkait dengan pengemasan makanan. Tujuan kita mempelajari daripada pengemasan makanan sebenarnya di sini adalah yang pertama bahwa makanan yang kita kemas itu harus dalam keadaan yang aman. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam pengemasan makanan yang perlu diperhatikan adalah bahan atau alat yang digunakan dalam mengemas daripada makanan yang kita konsumsi. Nah, banyak kasus saat ini orang mengemas makanan masih dengan menggunakan koran bekas. Padahal ini sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena koran bekas ini mengandung zat atau bahan kimia karbon dan kadang tidak sengaja digunakan untuk membungkus makanan, dia akan melekat pada makanan yang kita kemas. Sehingga ini juga bisa memberikan dampak terhadap kesehatan kita. Nah, kemudian faktanya masih banyak ditemukan pelaku-pelaku penjual makanan atau yang menjual bahan-bahan makanan baik makanan mentah maupun makanan yang sudah jadi masih menggunakan bahan-bahan pengemas yang seharusnya tidak bisa untuk makanan. Jadi kalau kita lihat faktanya seperti pada gambar ini ya, orang membungkus makanan dengan menggunakan koran bekas. Kita lihat bahwa di sini kasusnya dari ulasan kepraktisan banyak pedagang gorengan memilih kertas bekas sebagai pembungkus seperti kertas fotokopi, koran, atau kertas-kertas ujian. Walaupun banyak dianggap remeh bahwa pembungkus ini kurang aman untuk kesehatan. Karena kenapa? Di kertas tersebut mengandung tinta, kemudian ini mengandung PB ya atau logam timbal yang berbahaya karena dapat berpindah kepada pangan. Kemudian kita makan masuk ke dalam tubuh dan ini bisa menimbulkan bahaya yang disebabkan karena warna koran. Jadi dari saat sekarang stop menggunakan bahan kemasan yang mengandung seperti koran yang mengandung gas PB atau timbal dan karbon lainnya. Nah, kemasan terhadap bahan pangan dimaksudkan yang pertama untuk membatasi antara bahan pangan dan keadaan normal di sekelilingnya, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa dimaksudkan untuk menunda proses kerusakan dalam jangka waktu yang diinginkan. Nah, jadi yang ketiga adalah bagaimana bahwa makanan yang kita kemas itu bisa mengurangi faktor kerusakan, pembusukan produk pangan selama dalam proses penyimpanan, utamanya yang berkaitan dengan pengemasan makanan itu sendiri. Nah, ini contoh, ada beberapa contoh bahan kemasan. Yang pertama kita menggunakan styrofoam, ya. Kemudian bahan-bahan lainnya yang kaleng, kemudian kalau kita lihat di sini ya plastik. Namun ini juga yang perlu kita perhatikan. Nah, sebenarnya apa fungsi dari kemasan tersebut? Nah, kalau kita lihat fungsi kemasan yang pertama itu adalah harus dapat mempertahankan produk agar terlindungi pada saat proses bahan pangan tersebut terhindar dari pencemaran. Jadi itu fungsinya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus memberikan perlindungan terhadap bahan pangan dari kerusakan fisik, kemudian air, oksigen dan terhindar dari sinar ya, supaya dia panjang masa simpannya. Yang ketiga, harus berfungsi secara benar, efisien dan ekonomis dalam proses pengepakan, yaitu selama mulai dari proses pemasukan bahan pangan sampai dengan proses pengemasannya. Nah, fungsi kemasan yang keempat adalah harus mempunyai satu tingkat kemudahan dibentuk menurut rancangan dan bukan saja memberi kemudahan terhadap konsumen. Kemudian yang kelima, fungsi kemasan adalah dia harus memberikan pengenal. Jadi dalam kemasan itu harus ada identitas, harus ada labelnya, keterangan sehingga memberikan daya tarik terhadap proses penjualan ya. Jadi unit-unit pengepakan yang dijual harus dapat menjual apa yang dilindungi dan melindungi apa yang dijual. Nah, jadi ada 5 daripada fungsi kemasan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini banyak sekali aneka baik makanan yang dari kaleng ya, kemasan kaleng,
Ini semua adalah contoh-contoh jenis makanan-makanan yang dilakukan proses kemasan. Ada yang kemasan plastik, ada yang kemasan kardus ya, kemudian ada kemasan plastik dan lain-lain. Nah, kemasan ini fungsinya untuk melindungi isi daripada apa yang kita kemas seperti itu. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan? Karena ketika bahan pangan atau makanan itu tidak dikemas dengan baik, maka ada kerja mikroorganisme yang berhubungan dan bisa merusak daripada bahan makanan yang kita kemas. Contoh misalnya pada produk susu. Nah, produk susu di situ ada jenis bakteri Streptococcus, Lactobacillus, Mycobacterium, Achromobacter, Pseudomonas, serta Bacilli. Nah, ketika kemasan tidak bagus, maka kerja bakteri ini bisa merusak daripada isi daripada bahan makanan atau susu yang kita kemas. Kemudian daging segar. Nah, daging segar di sini ada Achromobacter, Pseudomonas, ada Flavobacterium, Micrococcus ya, Tamidium. Ini semua adalah jenis-jenis mikroba yang umumnya berhubungan terhadap bahan pangan yang dikemas. Kemudian daging sapi, ya ini ada Micrococcus, Lactobacillus, Streptococcus, kemudian Rhizopus dan Lactobacillus acetobacter. Jadi perlu diperhatikan bahwa kemasan itu harus berfungsi dengan baik. Kemudian ikan dan udang. Nah, ini ada kerja bakteri di situ, genus Achromobacter, Pseudomonas, kemudian Micrococcus pada kerang-kerangan, pada sayuran, kemudian pada buah-buahan. Ini juga sering ditemukan adanya genus mikroba yang sering menyebabkan pembusukan pada makanan yang kita kemas. Sehingga perlu kita memperhatikan bahan kemasan tersebut. Ini adalah merupakan bahan kemasan yang dari plastik ya. Di sini organisme lain yang berperan di sini dalam produksi bahan kemasan ada Thermophilus. Ya, Thermophilus ini adalah yang berperan penting sebagai agen pematangan dalam pematangan keju. Sehingga bahan-bahan yang kita kemas di sini harus juga kita memperhatikan suhu penyimpanannya. Kenapa? Karena ada kerja bakteri yang bisa merusak daripada bahan makanan yang kita kemas. Jadi misalnya pada keju ya, ini ada bakteri Thermophilus, dia pertumbuhannya berkisar antara 77 sampai 140 derajat Celcius dan optimumnya pada suhu 120 derajat Fahrenheit. Kemudian yang kedua adalah Lactobacillus vulgaris. Ini berperan dalam produksi pembuatan yogurt. Proses pembuatan yogurt ini menggunakan fermentasi asam laktat, kemudian non-sporomin fakultatif dengan suhu pertumbuhan berkisar antara 77 sampai 140 derajat Fahrenheit dan optimumnya 120. Kemudian ada organisme lain yaitu Lactobacillus delbrueckii. Ini adalah pengemasan campuran bir, pembuatan asam laktat. Dia suhu pertumbuhannya berkisar antara 70 sampai 140 derajat Fahrenheit dan optimumnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini contoh organisme lain yang biasanya ada pada makanan. Bacillus cholidolactis ini berperan dalam penggumpalan susu dan pada suhu tinggi sporofermin thermofilik ini kisaran suhunya antara 113 sampai 167 derajat Fahrenheit dan berkisar suhu optimumnya adalah 131 sampai 143 bersifat fakultatif. Kemudian Bacillus thermoxiduran juga ini bisa menyebabkan kemasan sari buah tomat yang bersifat sporoformin. Dia suhu pertumbuhannya antara 80 sampai 140 derajat Fahrenheit. Kemudian Bacillus thermoformis ini juga bisa menyebabkan keasaman bahan makanan sehingga perlu juga diperhatikan untuk suhu penyimpanannya. Ya, kemudian Thermosaccharolisium ini yang bisa menyebabkan penggelembungan pada bahan pangan kaleng. Jadi hati-hati ketika kita misalnya membeli makanan-makanan kaleng, ketika terjadi penggelembungan pada kemasannya misalnya pada kaleng, berarti itu sudah tidak bisa kita konsumsi. Kenapa? Karena ketika terjadi penggelembungan berarti sudah isi kemasan itu mengalami kerusakan dan itu sangat berbahaya ketika kita mengkonsumsinya.
Kemudian ada nigerrificans yang menghasilkan sulfida pada bahan pangan kemasan, dan ini juga bisa menyebabkan bakteri termofilik yang ketika tumbuh pada bahan kemasan itu dia bisa juga memberikan kerusakan pada makanan yang kita kemas. Nah, jadi hati-hati dalam memilih kemasan. Kenapa? Ketika kita salah, maka kita bisa memberikan resiko terhadap kemasan. Kenapa? Yang pertama yang kita harus perhatikan, sebelum pengepakan bahan pengemas dapat digunakan secara efisien, maka perlu kita menentukan standar untuk bahan pengemas. Jadi hati-hati dalam memilih bahan pengemas. Kemudian yang kedua adalah jika manajemen tertinggi mendesak untuk melaksanakan proses dengan mutu yang tinggi, artinya resiko pengemasan itu harus kita ketahui bahwa yang kita kemas itu memberikan kualitas atau mutu terhadap kualitas makanan yang kita akan kemas. Yang ketiga adalah standar pengemasan ini dibuat sehubungan dengan standar yang telah diatur oleh perusahaan, sehingga mutu dan higienitas daripada bahan pangan yang dikemas itu artinya aman, sehingga untuk bahan pengemasan itu perlu dilakukan secara seksama untuk menghasilkan bahan kemasan yang lebih baik ya. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh bahan pengemas ya. Jadi misalnya ketika kita membeli ada yang sudah penyot atau ada yang karatan ya, untuk pada kalengnya berarti stop untuk tidak membeli makanan yang dikemas seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah kondisi penyimpanan. Nah, ini kondisi penyimpanan ini yang harus kita perhatikan. Jadi walaupun sebenarnya bahan kemasannya bagus ya, tetapi suhu penyimpanannya tidak sesuai, maka dia akan mempengaruhi daripada isi kemasan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima, wadah yang digunakan telah disterilkan sebelum digunakan atau setelah wadah diisi. Jadi dalam pengemasan ini juga perlu diperhatikan banyak, misalnya yang produksi isi ulang kadang menggunakan misalnya contoh botol kecap atau botol minuman. Kadang kalau kita lihat pada pabriknya tidak dilakukan steril lagi baru pengisian, padahal itu sangat beresiko terhadap isi kemasan yang akan dikemas. Kemudian yang keenam, resiko lainnya kemungkinan masuknya racun dari bahan pengemas dalam bahan makanan atau pemindahan bau dari bahan pengemas ke produk pangan tersebut. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi daya awet bahan makanan yang dikemas? Yang pertama, sifat alamiah dari bahan pangan dan mekanisme bahan tersebut bisa mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, bahwa ukuran bahan pengemas itu harus disesuaikan dengan volumenya. Jangan lebih besar kemasannya daripada isinya, sehingga ini juga bisa menjadi kerusakan terhadap isi bahan kemasan yang dikemas. Kemudian yang ketiga adalah kondisi atmosfer. Ini suhu dan kelembaban. Kemasan yang dibutuhkan untuk melindungi selama proses pengangkutan dan sebelum digunakan ini, suhu kelembaban harus diperhatikan. Kenapa? Karena ketika bahan kemasan itu disimpan pada suhu yang tidak sesuai atau pada kelembaban yang tidak sesuai, maka ini bisa mempengaruhi daripada bahan atau makanan yang dikemas ya, bisa mempengaruhi kerusakan menjadi rusak karena disimpan pada suhu dan kelembaban yang tidak sesuai. Kemudian faktor yang mempengaruhi daya awet bahan pengemas lainnya adalah ketahanan bahan pengemasan secara keseluruhan terhadap air, gas, bau, termasuk ketahanan dari tutup, penutup, dan lipatan. Ini juga yang harus diperhatikan supaya bahan makanan yang kita kemas itu bisa awet seperti itu. Selanjutnya adalah mari kita mengenal beberapa kemasan. Di sini ada wadah luar. Wadah luar ini sebenarnya tipe wadahnya ini adalah untuk pengangkutan yang berfungsi melindungi isi selama proses pengangkutan. Misalnya contohnya adalah misalnya air kemasan, itu kan ada gardus di luarnya. Nah, di situ juga kita harus lihat adalah yang tadi yang saya sudah jelaskan itu adalah tanggal kadaluarsa, kode produksi, dan bentuk fisik dari kemasan. Jadi harus aman. Kemudian yang kedua adalah wadah untuk konsumen. Wadah untuk konsumen di sini adalah untuk penjualan. Jadi memberikan sejumlah tertentu barang dalam satu unit untuk dibeli oleh konsumen dari toko ini. Jadi tipe dan bahan kemasan ya. Jadi ada wadah luar dan ada wadah untuk konsumen. Nah, ini yang kita tidak bisa pungkiri biasa digunakan untuk kemasan makanan ya.
Nah, kemudian ini berdasarkan bahannya kemasan pangan dikelompokkan menjadi satu kemasan logam, ini contohnya ya ikan sarden. Kemudian pada gambar kita coba lihat ya, ini adalah kemasan logam. Kemudian kemasan gelas ini ya. Nah, kemasan gelas ini, dan ini sebenarnya yang beresiko menghasilkan limbah padat yang banyak ya akibat kemasan gelas, dan ini sangat sulit untuk terurai. Kemudian yang ketiga adalah kemasan plastik ya, ini yang biasa kita gunakan, banyak sekali yang menggunakan seperti ini. Kemudian ada yang kemasan kertas. Nah, jadi ada 5 ya yang mengalami kemasan lapisan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Jadi jelihlah dalam memilih kemasan, sebab makanan yang kita kemas atau bahan makanan yang kita kemas harus bisa memberikan fungsi untuk melindungi daripada isi kemasan. Salah memilih bahan kemasan itu sangat berbahaya terhadap kesehatan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.